Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, firman Tuhan bilang jangan katakan bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Karena tidak ada kejahatan di dalamnya. Tidak ada yang jahat di dalam Tuhan. Maka bagaimana mungkin yang kalau dia nggak punya dibilang dia jadi sumbernya? Tidak. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam bahasa Inggris dikatakan James 1 verse 13, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. Jadi Allah tidak mencobai. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Seperti yang sudah kita renungkan, pelajari sebelumnya, di video yang sebelumnya, di renungan yang sebelumnya, seperti yang ada di sini, sudah kita pelajari bahwa semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tidak ada kegelapan di dalam Tuhan. Jadi tidak ada yang gelap, datangnya dari Tuhan. Yang baik saja, yang terang itulah yang datangnya dari Tuhan. Jadi semua yang tidak baik, kekacauan, malapetaka yang terjadi dalam kehidupan kita, itu datangnya bukan dari Tuhan. Lalu itu datangnya dari siapa? Karena seperti di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi itu datangnya dari iblis, dari si pencuri itu. Dia punya tujuan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, firman Tuhan bilang jangan katakan bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Karena tidak ada kejahatan di dalamnya. Tidak ada yang jahat di dalam Tuhan. Maka bagaimana mungkin yang kalau dia nggak punya dibilang dia jadi sumbernya? Tidak. Tentunya bukan dari dia. Firman Tuhan katakan jelas sekali bahwa ia tidak mencobai siapapun juga. Pencobaan-pencobaan itu datangnya dari iblis. Pencobaan-pencobaan itu mempunyai maksud supaya kita melakukan kesalahan, supaya kita terpikat oleh pencobaan itu, dan kita masuk dalam pencobaan itu, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang jahat, dan akhirnya melahirkan dosa. Iblislah sebagai sumber segala yang jahat. Iblislah yang memberi pencobaan dalam hidup kita. Iblislah yang melemparkan pencobaan itu. Dan dari pencobaan-pencobaan yang terjadi, yang dilemparkan oleh iblis, pilihannya kemudian kembali kepada kita. Apakah
Apakah kita akan terpikat oleh pencobaan itu, atau kita akan berkata tidak? Dan kita melihat bahwa pencobaan ini merupakan sebuah ujian. Jadi ketika pencobaan terjadi dalam hidup kita, itu ada dalam seizinnya Tuhan. Itu dalam sepengetahuannya Tuhan. Dan itu Tuhan izinkan sebagai ujian bagi kita. Ujian iman kita, apakah kita akan tetap berjalan dalam jalannya Tuhan? Apakah kita akan tetap memilih jalannya Tuhan, atau kita akan berbalik dari Tuhan dan kita akan mengikuti pencobaan ini? Pencobaan-pencobaan yang terjadi, yang dilemparkan oleh iblis, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kembali kepada kita, pilihan kita. Karena kita dicobai di ayat berikutnya 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kembali kepada kita. Ketika iblis melemparkan pencobaan, maka kita akan dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita sendiri akan memutuskan, kita sendiri akan memilih apakah kita akan masuk dalam pencobaan itu, atau kita akan berbalik arah dari pencobaan itu, kita pergi meninggalkan pencobaan itu. Kita berjalan pada jalannya Tuhan, atau kita akan masuk kepada pencobaan itu. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi iblis mencoba untuk memikat dengan pencobaan itu, dengan masalah-masalah yang terjadi. Ketika iblis lemparkan masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita akan memilih untuk masuk, terseret oleh keinginan kita? Misalnya kita kecewa, kita marah, kita menyalahkan Tuhan, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Atau kita akan melihat ini sebagai sebuah ujian dari Tuhan, sebagai ujian iman kita. Apakah kita akan memilih Tuhan? Kita akan tetap memilih kebenaran, kita akan tetap percaya kepada Tuhan, kita akan tetap berjalan pada kebenaran, atau kita akan meninggalkannya dan ikut dengan pencobaan itu. Maka semua dikembalikan kepada kita. Keinginan kita diseret oleh keinginan dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi seperti firman Tuhan katakan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, berarti pencobaan itu datangnya dari iblis. Kemudian ketika pencobaan itu datang, semua kembali kepada kita. Kita akan dicobai oleh keinginan kita, keinginan kita sendiri. Jadi ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita, itu bukan dosa. Namun ketika kita jatuh ke dalamnya, ketika kita bersepakat dengannya, ketika kita setuju dan menjawab pencobaan itu, ketika kita terpikat olehnya, kita berkata ya, menjawabnya, berkata ya kepada pencobaan itu, maka kita membuahi pencobaan itu. Artinya ketika kita pilihan kepada kita dan kita menjawab, bersetuju, kita bersepakat, kita berkata ya pada pencobaan itu kita membuahinya. Dan firman Tuhan katakan, dan apabila keinginan
telah dibuahi ketika kita sudah berkata iya, ia melahirkan dosa. Maka kita masuk ke dalam dosa. Jadi ketika kita bersetuju, bersepakat dengan pencobaan itu dan menjawab pencobaan itu, membuahinya, itulah saatnya kita berdosa. Jadi ketika pencobaan itu datang dan engkau berkata tidak, berarti engkau tidak masuk dalam pencobaan itu, engkau tidak membuahinya dan tidak menghasilkan dosa. Tetapi ketika pencobaan itu datang, pencobaan itu tidak dosa, tapi ketika engkau sepakat, setuju, engkau menjawabnya, engkau iya dengan pencobaan itu, maka engkau membuahinya, dan itulah saatnya engkau berdosa, dan itulah saatnya engkau masuk ke dalam dosa itu. Dan ketika engkau masuk dalam dosa itu, engkau tetap tinggal di dalam dosa itu, engkau tetap tinggal dalam kemarahanmu ataupun dosa apapun juga, engkau tetap tinggal dalam kekecewaanmu, maka itu akan makin lama akan menjadi matang dan ia melahirkan maut. Kalau engkau tetap tinggal dalam dosa itu akan membuat engkau memisahkan diri dari Tuhan. Engkau terpisah dari Tuhan. Dan bahkan engkau yang akan memilih untuk meninggalkan Tuhan. Itu bisa melahirkan maut, itu yaitu engkau sendiri yang akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dan ketika engkau meninggalkan Tuhan, engkau tidak percaya lagi sama Tuhan, maka engkau akan melahirkan maut. Itu artinya engkau akan kehilangan keselamatanmu karena engkau sendiri yang meninggalkan Tuhan. Engkau sendiri yang memilih untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika engkau meninggalkan Tuhan, ketika engkau terus dalam pencobaan, bersepakat dengan pencobaan, engkau masuk dan menjadi matang dalam dosa itu dan akhirnya kamu meninggalkan Tuhan. Itulah kenapa dikatakan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kenapa jadi melahirkan maut? Karena engkau meninggalkan Tuhan dan engkau meninggalkan keselamatan itu. Itulah kenapa itu menghasilkan maut. So, kalau hari-hari ini engkau sedang ngalamin banyak masalah, ada pencobaan yang engkau hadapin, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan, tetaplah percaya pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Dan kalau hari-hari ini engkau jatuh ke dalam dosa, memilih untuk bersepakat dengan pencobaan itu dan akhirnya masuk ke dalam dosa, menghasilkan dosa dalam hidupmu, dan akhirnya masuk ke dalam dosa, selalu ada kesempatan untuk berkata, Tuhan, ampuni saya, dan aku mau berbalik kepadamu. Aku mau kembali kepadamu, bertobat dari segala yang jahat dan kembali mempercayai dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, ketika ada pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kami jadi orang-orang yang berkata tidak pada pencobaan itu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak bersepakat dengan pencobaan itu, menjadi orang-orang yang tidak berkata ya
kepada pencobaan itu, tidak menjadi orang-orang yang membuahi pencobaan itu dengan kami menjawabnya sehingga melahirkan dosa. Tetapi biar kami jadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Kami jadi orang-orang yang tetap mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang kuat. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tetap teguh dan percaya dan beriman kepadamu melewati setiap badai pencobaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama kami, Engkau menyertai kami, memberi kekuatan dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kami menang bersama-Mu Tuhan, menghadapi segala pencobaan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.